Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfariji dari kelompok 4 yang akan memaparkan materi tentang perkembangan kurikulum pada tahun 1994, kurikulum 2004 KBK, kurikulum 2006 KSP, dan kurikulum 2013. Yang akan saya bahas pertama adalah kurikulum 1994. Pada kurikulum 1994, pelajaran IPS mengalami perkembangan yang cukup signifikan, yaitu awalnya pendidikan IPS dan PKN itu dipadukan. Jadi perkembangannya adalah pada kajian kurikuler 1994 itu, pendidikan moral Pancasila menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi diubah dari pendidikan moral dan Pancasila PMP menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang kita tahu dengan PPKN. Kurikulum 1994 ini melakukan pendekatan terpadu atau integrated yang berlaku untuk kelas 3 dan kelas 6, sedangkan untuk kelas 1 dan 2 itu pembahasan untuk pembelajaran IPS itu tidak secara eksplisit diperkenalkan sebagai pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi secara implisit. Ya, kajian kurikuler tadi yaitu pelajaran IPS masih dalam pendekatan terpadu tadi, yang mana klasifikasinya terbagi dua, ada kelas 3 dan kelas 6, dan ada dari kelas 1 sampai. Oke, kita lanjut. Pada kurikulum 1994 ada beberapa hal yang harus ditekankan, atau mereka menekankan kepada beberapa hal atau beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca, menulis, dan berhitung. Membaca, menulis, dan berhitung merupakan sesuatu hal yang mendasar bagi para siswa-siswa sekolah dasar, dan tentunya itu sangat dibutuhkan ketika untuk menunjang mereka melanjutkan pembelajaran setelahnya. Tetapi fakta dewasa sekarang ini masih banyak anak-anak yang belum bisa menguasai 3 hal dasar tadi. Yang pertama tadi membaca, menulis, dan berhitung. Apalagi menghitung, masih banyak yang tidak bisa menghitung karena beberapa faktor yang mempengaruhi mereka, yaitu tadi, ketika mereka tidak bisa menghitung, mereka sudah pasti tidak bisa membaca dan menulis. Itu adalah 3 hal ini saling berhubungan. Ketika ketika menghitung harus juga bisa menulis dan membaca. Yaitu tadi, terkadang yang membuat siswa-siswa sekarang itu sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi adalah tidak bisa menguasai membaca, menulis, dan menghitung. Oke, yang kedua, muatan lokal. Muatan lokal ini tentu saja berkaitan dengan keadaan atau sesuai lokasi dengan di mana sekolah tertentu berdiri di daerah tertentu. Maksudnya adalah yang menjadi mata pelajaran muatan lokal ini merupakan sebuah wadah untuk membelajarkan tentang sesuatu yang menjadi kearifan lokal di sebuah daerah di mana sekolah itu berdiri. Contohnya bahasa daerah, kerajinan tangan yang ada di daerah tersebut, bisa berupa tulisan bahasa Inggris, tulisan Arab, dan lain-lain, tergantung dari apa yang dibiasakan dilakukan di daerah tersebut di mana sekolah itu berdiri. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990,
menyatakan di sana bahwa pengenalan ilmu pengetahuan dan pendidik ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikenalkan secara dini kepada siswa sekolah dasar. Nah, di kurikulum ini mereka menyediakan wadah untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi itu melalui pembelajaran sains atau IPA di SD. Contohnya seperti itu. Di dalam pembelajaran IPA SD ini mereka diajarkan mengenai teknologi sederhana seperti irigasi saluran air, ekosistem buatan dan lain-lainnya yang berkaitan dengan teknologi, tapi teknologi yang secara sederhana. Yang keempat adalah wawasan dan lingkungan. Ini adalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, di mana pemerintah mengupayakan segala sesuatu, mencari sesuatu untuk bisa mewadahi pengetahuan mengenai wawasan dan lingkungan, yaitu melalui pendidikan. Dan pada kurikulum ini pun akhirnya diajarkanlah melalui pembelajaran IPA, IPS dan serta bahasa, karena pada pembelajaran IPS itu diajarkan lingkungan yang di luar sekolah, lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga serta lingkungan sehari-hari. Sedangkan dengan pendidikan itu berkaitan dengan nasionalisme dan lain-lain. Melalui bahasa Indonesia pun demikian, yaitu bertutur kata yang baik dengan berbahasa yang baik dan benar. Yang kelima, pengembangan nilai dan moral. Pengembangan nilai dan moral ini pada kurikulum ini dikembangkannya nilai dan moral para siswa, yaitu yang pertama, mereka harus mengembangkan nilai dan moral itu kepada anak-anak usia SD pada lingkungannya sekitar atau lingkungan kehidupannya sehari-hari. Dan setelah itu ya mereka pun mengembangkan nilai dan moral seperti iman dan takwa yang melalui pelajaran agama atau pendidikan agama di SD. Bisa juga IPS karena berkaitan dengan lingkungan, sosialitas, kerjasama, gotong royong, dan juga PPKN serta bahasa Indonesia tadi. Karena Oke, baik, kita akan melanjutkan. Tadi ada sedikit gangguan, mohon maaf ada sedikit gangguan. Tadi kita sampai kepada faktor yang kelima, yaitu pengembangan nilai dan moral. Di sini kurikulum 1994 mengupayakan mengembangkan nilai dan sikap serta iman dan takwa peserta didik. Contohnya mereka mengembangkannya itu melalui pendidikan agama dan bahasa Indonesia, dan ada juga pada pendidikan IPS, PKN dan lain-lain. Karena di sini menyangkut tentang sikap dan nilai serta moral dan normal siswa. Yang keenam adalah pengembangan keterampilan. Pada pengembangan keterampilan ini ada 3 aspek lagi yang dibagi. Yang pertama adalah keterampilan fisik atau manual, yaitu keterampilan menggunakan alat-alat seperti penggaris, pulpen, alat melukis, serta lain-lainnya yang menggunakan alat. Yang kedua adalah keterampilan kognitif atau keterampilan yang berkaitan dengan kerja otak siswa, yaitu bisa berupa menganalisis, menyimpulkan, dan serta menganalisis serta mengumpulkan data-data pada kegiatan penelitian dan lain-lain. Yang ketiga adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini berkaitan dengan
kehidupan sosial siswa-siswa kelas SD ya bisa berupa gotong royong, berdiskusi, kehidupan sosial, beradaptasi sosial, bakti sosial, serta bekerjasama dan keterampilan kepemimpinan. Oke, kita lanjut kepada perkembangan pelajaran IPS di kurikulum 2004 dan kurikulum 2006, yaitu pada kurikulum KBK serta kurikulum KTSP. Baik, kita akan membahas terlebih dahulu kepada kurikulum KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Tentu tujuan kurikulum dari KBK ini adalah kompetensi dasar, dan ada 49 kompetensi dasar yang akan menjadi tujuan kurikuler dari kurikulum KBK ini. Perkembangan IPS SD pada KBK ini, pertama, kurikulum ini masih memuat pembelajaran atau materi tentang pendidikan IPS dan KWN. Jadi dipadukan antara pendidikan IPS dan PKN. Yang kedua, pengetahuan sosial disatukan dengan pendidikan kewarganegaraan, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 masih sama dengan yang saya sebutkan yang pertama, itu masih dipadukan antara IPS dengan PPKN. Dan pada pengetahuan sosial ini merupakan korelasi antara pembelajaran pengetahuan IPS seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, geografi, dan politik kenegaraan. Yang keempat, ketika dari segi strategi pembelajaran, guru diberikan keleluasaan dalam memilih materi dan sampai dalam pelaksanaan materinya. Jadi mereka diberikan keleluasaan dengan berbagai kondisi serta situasi yang berlaku pada saat dia mengajar. Yang keenam, ya tentu tadi tujuan dari kurikuler ini adalah kompetensi, dan kompetensinya adalah ada 49 kompetensi dasar untuk menunjang keberhasilan dari kurikulum ini. Oke.